Episode 201, Mas jangan tinggalin aku. Sejak pertemuannya dengan Siska di restoran suaminya, Gia tetap bungkam, pikirannya bercabang. Banyak hal yang Gia pikirkan. Banyak pertanyaan soal apa benar dan apa salah. Banyak yang jadi belenggu di hati Gia, tak yakin dan yakin. Banyak yang menjadi pertimbangan Gia selama ini. Dulu, saat kuliah, Molly yang memojokkan dirinya dengan Arya, jadi, sekarang apa mungkin perempuan itu suka dengan suaminya? Yang benar saja, apa setega itu dia pada dirinya? Bahkan Molly tahu jalan hidupnya dari dulu. Molly juga tahu hal-hal terdalam Gia, wanita itu bahkan lebih tahu daripada suaminya sendiri. Dan juga, sepengetahuan Gia, Arya bukan tipe pria idaman Molly. Tapi, tipe pria idaman bukannya relatif ya. Bukan hanya sekedar tampilan luar, tapi, astaga. Suaminya punya satu hal yang banyak pria tak punya. Dingin, tapi perhatian. Dan sialnya, perhatian dan kebaikan Arya selalu disalahartikan oleh orang-orang sekitarnya. Arya selalu dianggap memberi perhatian lebih. Bukan hanya sekedar rekan kerja, teman, atau bahkan pengajar di kampus. Arya dianggap memberi perhatian layaknya laki-laki pada perempuan. Padahal Gia tahu, perhatian yang suaminya berikan pada orang lain dan pada dirinya beda. Amat beda. Jika perhatian sekecil itu saja bisa disalahartikan, bagaimana jika Arya memberi perhatian layaknya pria itu memperhatikan istrinya? Astaga, Gia mulai pening memikirkannya. Kepalanya menggeleng pelan beberapa kali demi mengusir bayang-bayang menakutkan soal dirinya akan kehilangan sosok suami ideal. Karena, semenjak bertemu Arya, Gia merasa punya pelindung. Sosok Arya bagi Gia bukan hanya sosok suami, tapi Arya bisa dengan baik menempatkan diri menjadi seorang teman, kakak, adik, bahkan menjadi sosok ayah yang telah lama tak Gia rasakan kehadirannya. Lalu, apa bisa Gia merasa atau merelakan Arya demi orang lain jika suatu saat ia kelihatan sosok bijak pria itu? Tentu tidak. Gia tak mau lagi merasa kehilangan. Setelah kehilangan ayahnya di masa kecil, ibunya saat ia beranjak dewasa, lalu saat ia dewasa ia harus kehilangan suami. Tak akan, Gia tak bisa membayangkan bahkan mengalami itu. Ia tak sanggup. Sentuhan di punggung tangannya membuat Gia sadar dari lamunan yang berkepanjangan. Kepalanya ia miringkan dan tatapannya langsung beradu dengan netra hitam legam memabukkan milik Arya. Senyum yang pria itu tampilkan kini membuat Gia makin tak mau untuk kehilangan Arya. Tidak karena Arya suaminya, dan tidak karena hanya Arya yang ia mau. Kenapa sih, dari di restoran tadi diem aja? Sepanjang jalan melamun, kadang geleng-geleng dan kadang narik napas dan buang napasnya kenceng banget. Ada yang dipikirin, tanya Arya lembut membuat Gia hanya menatap dalam suaminya tanpa minat membuka mulut apalagi bersuara. Melihat hal itu, Arya menghela napas kuat lalu memiringkan tubuhnya menghadap Gia. Sabuk pengaman yang tadi masih melekat di tubuhnya Arya lepas. Kakinya yang masih dibalut celana bahan di sisi kanan ia naikkan, bertumpu pada kaki kirinya dengan tangan meraih tangan Gia untuk ia genggam. Ada apa? Kamu kecapean yang ngurus pembukuan restoran? Mau aku cari orang buat urus itu aja? Daripada kamu sakit. Arya mengatakan itu dengan lembut. Amat lembut. Bahkan tangannya yang satu bergerak menyelipkan rambut Gia ke belakang telinga karena menjuntai ke depan, sedikit menutupi wajah cantiknya. Dan hal itu makin membuat Gia sakit. Sakit bukan karena Arya, tapi karena perlakuan manis suaminya. Hal sederhana seperti itu juga kalimat sederhana yang sama sekali tidak ada kata cinta tapi dapat Gia lihat seberapa besar cinta yang ditunjukkan membuat Gia makin tak rela jika ada manusia atau perempuan lain yang ingin merebut suaminya. Tidak, ia tidak mau lemah seperti ibunya dulu. Ia tak mau membuat anaknya tak memiliki ayah. Meski Gia tahu, Arya tak akan meninggalkannya. Tapi, ketakutan tetap akan menjadi ketakutan. Tanpa sadar, air mata yang sejak tadi Gia tahan akhirnya keluar tanpa aba-aba. Bahkan tanpa isak tangis, air mata itu mulus keluar membasahi pipi mulus Gia hingga Arya mengernyit heran. Pria itu,
Tanpa pikir panjang langsung melepas sabuk pengaman yang Gia pakai dan meraih tubuh istrinya untuk ia peluk. Arya dengan sigap langsung menenggelamkan wajah Gia di tubuhnya, memberi usapan di punggung wanitanya tanpa bertanya kenapa ia menangis. Cukup lama Gia menangis dan Arya tetap diam. Ia hanya bicara lewat sentuhan yang Arya berikan, berharap Gia memahami apa yang ia lakukan. Setelah dirasa cukup baik, Gia melepas pelukan suaminya. Dibantu Arya, pria itu mengusap air mata Gia yang luruh membasahi wajah cantik istrinya lalu mendaratkan bibirnya di kedua kelopak mata Gia lembut. Lagi-lagi aku bikin kamu nangis, ayahnya jahat banget ya, Bun, ucap Arya dengan nada bercanda dan menggoda hingga berhasil mengundang tawa sumbang Gia. Setelah air mata tak lagi bersisa di wajah cantik istrinya, Arya beralih merapikan rambut Gia yang berantakan karena tadi ia mengusap rambut istrinya. Lalu setelahnya, Arya kembali meraih kedua tangan Gia dan menciumi punggung tangan Gia secara bergantian. Semua tindakan Arya tak lepas dari rekaman netra coklatnya. Dia rekam dengan matanya dan disimpan di memori otaknya. Oke, jadi siap cerita, tanya Arya lembut. Usapan di punggung tengah Gia masih terasa. Arya melakukan itu dengan ibu jarinya. Sebelumnya Gia menarik napas lebih dulu, menimbang apa harus ia tanyakan langsung pada suaminya atau ia cari tahu sendiri. Sekilas Gia menatap keluar, mereka sudah tiba di basement apartemen ternyata. Sekali lagi menarik napas, Gia menggeleng lalu tersenyum. Aku enggak apa-apa kok, Mas. Hormon ibu hamil memang suka begini. Kadang aku suka seneng berlebih, sedih juga gitu. Kemarin aja aku nonton drama yang roncong padahal, tapi nangis. Dedeknya ngajak bundanya cengeng ini, ucap Gia mengusap perutnya yang buncit serta sesekali tertawa canggung yang tak langsung dipercaya oleh Arya. Tentu saja, pria itu belum menanggapi apa yang dikatakan Gia padanya. Pria itu sibuk menatap Gia dan segala tingkah laku istrinya. Sementara Gia berperang dengan pikirannya, Arya pun sama. Di satu sisi, Arya ingin tahu alasan istrinya menangis, tapi di sisi lain, ia tak bisa memaksa Gia untuk cerita saat ini juga. Mungkin saja istrinya belum siap. Kamu yakin? Tanya Arya sekali lagi dan Gia dengan cepat kembali mengangguk. Senyum yang Gia berikan berhasil menghangatkan kembali hati Arya. Walau masih penasaran akan hal apa yang istrinya pikirkan, Arya mencoba untuk tetap tenang. Oke, sekarang aku percaya. Tapi, kapanpun kamu siap, aku ada buat dengar semua cerita kamu. Aku tahu kamu ada pikiran, tapi kamu belum siap buat cerita. Arya menjeda sebentar ucapannya untuk mengusap pipi Gia dengan ibu jarinya lalu mengulas senyum. Jangan dipendam sendiri, ada aku yang bisa kamu andalin. Aku ini suami kamu, repotin aku di segala beban yang kamu pikul. Jangan dibuat stres, ada anak kita yang gak boleh kamu abaikan. Oke. Sambung Arya lagi. Kali ini, bukan hanya air mata saja yang tumpah, tapi isakan dari bibir tipis Gia pun ikut terdengar. Wanita itu menangis sejadinya. Jika dulu Nindi dan juga Dea bisa Gia atasi dengan tenang, kali ini Molly, sahabatnya, entah benar atau tidak, tapi baru menerka saja Gia sesedih ini, apalagi semua itu benar adanya. Lalu, apa yang bisa Gia lakukan jika misalnya itu semua benar? Apa Gia mampu? Mas, tolong janji sama aku untuk tidak pergi kemanapun. Tolong janji buat jangan tinggalin aku sama anak kita apapun yang terjadi. Tolong. Mendengar tangisan Gia dan jeritan yang putus asa membuat Arya menarik napas panjang lalu mengangguk pelan. Dalam pelukannya, Arya terus menciumi puncak kepala Gia juga pundak wanita itu, serta satu kalimat yang terus ia ulangi agar istrinya cepat tenang. Aku janji gak akan pergi, aku janji. Dan kalimat itu terus Arya ucapkan sebagai sihir untuk Gia menjadi lebih tenang. Lagi pula, Arya harus pergi kemana jika Gialah rumahnya. Meski ia pergi, pulang pun Arya akan tetap mencari Gia. Hanya Gia. Apa ini ada hubungannya dengan wanita itu? Pikir Arya dalam hati ikut memejamkan matanya kuat. Merasa sakit saat tangis Gia makin kuat tak berjeda. Perempuan Penghangat Ranjang episode 202.
Molly berusaha cari perhatian. Setelah puas menangis di basement apartemen, lebih tepatnya lagi di dalam mobil, Gia dan Arya akhirnya memutuskan untuk kembali ke apartemen. Walau Arya masih belum mendengar cerita yang sesungguhnya dari sang istri, paling tidak pria itu bisa menebak kemana arah dari semua kekhawatiran Gia tadi. Iya, istrinya khawatir akan dirinya hingga kembali meminta untuk mengucap janji agar tidak pergi. Lagi pula, pergi kemana yang Arya bisa jika tidak bersama Gia? Setelah sampai di depan pintu apartemen, Arya dengan cepat memencet tombol PIN, memasukkan PIN hingga ia dengar bunyi bip dan pintu terbuka. Secepatnya Arya memegang gagang pintu, mendorongnya lalu menggiring Gia masuk dengan satu tangan yang bertengger manis di pinggang sang istri. Saat keduanya masuk, aroma masakan berhasil masih ke dalam hidung mereka. Keduanya pun saling pandang, menatap heran karena tak tahu siapa yang memasak. Tapi saat Gia dan Arya makin masuk untuk membuka sepatu dan meletakkan di rak sepatu yang ada di dekat pintu masuk, suara wanita yang akhir-akhir ini mengisi ruang apartemen mereka terdengar, membuat Gia meneguk salivanya kuat dan Arya menghela napas jengah. "Kamu kasih tahu PIN apartemen kita?" tanya Arya dan Gia yang sejak tadi menatap dinding yang menjadi sekat antara ruang tengah dengan dapur beralih mendongak menatap Arya. Hati-hati Gia mengangguk, tapi raut wajahnya terlihat khawatir. Tak mau istrinya semakin berpikir buruk, Arya akhirnya mengulas senyum dan memilih merangkul pundak Gia hingga pria itu bisa memeluk istrinya gemas, sengaja agar Gia tak begitu khawatir. "It's okay, gak apa. Yuk masuk, aku mau mandi," gerah. Arya langsung membawa Gia ke arah kamar mereka yang ada di dekat ruang tengah. Tentu saja, orang yang ada di dapur pun tahu jika ada orang yang datang. Dan, jelas ia tahu sejak tadi ada yang menatapnya di depan sana lalu kini orang-orang itu masuk ke dalam kamar tanpa menyapanya. Sejenak Molly menyandarkan bokongnya pada meja di dapur, menunduk dengan tangan yang ada di sisi tubuhnya sebagai penyangga. Entah ini salah atau benar, tapi ia hanya ingin dianggap ada dan dia hanya mau memasak untuk dua orang tadi. "Sial," desisnya kala ia mendengar suara yang tak asing dari dalam sana, suara bersenang-senang. Memejamkan mata kuat, mungkin itu dapat membuat semua yang ia rasa hilang. Nyatanya tidak semudah itu. Sakitnya malah semakin dalam. Molly melirik Gia dan Arya yang datang dari kamar mereka ke arah meja makan. Wanita itu lantas tersenyum lembut pada Gia yang juga menatapnya. Setelah Gia sampai di meja makan bersama Arya, Arya memberinya senyum, seolah menguatkan istrinya dan menarikkan satu kursi untuk Gia duduk. Setelah dirasa Gia duduk dengan baik, Arya pun melangkah ke dapur tanpa bicara apapun. Satu kebiasaan yang akan Arya lakukan adalah membuatkan Gia susu ibu hamil sebelum mereka siap untuk makan malam. Setelah kembali, ternyata Arya membawa satu piring abon yang sengaja pria itu simpan di dalam toples. Abon ini biasanya akan menjadi teman makan saat malam hari jika Gia lapar mendadak setelah hamil, tapi tumben sekarang abon itu keluar, membuat Gia mengerutkan keningnya saat menatap Arya. "Mas, udah diem aja," potong Arya membuat Gia terpaksa bungkam. Melihat Gia dan Arya tak lagi bicara, Molly memilih berinisiatif untuk meraih piring kosong Gia, berniat menyendokkan nasi untuk wanita hamil itu. "Mau apa?" tanya Arya saat tangan Molly ingin meraih piring di tempat Gia hingga tangan wanita itu menggantung di udara. Molly yang mendapat pertanyaan dari Arya pun menoleh, senyum di wajahnya pun masih bertahan, membuat Gia menatap Molly juga Arya bergantian, tangannya pun saling bertaut di bawah meja. "Ambilin Nana makanan, apalagi," ucap Molly pada Arya dan Gia. Gia masih menatap suaminya yang kini mengambil alih piring juga sendok nasi dari tangan Molly. "Biar saya saja, saya suaminya." Tak menolak, Molly hanya mengangguk dan kembali duduk, ia menunggu giliran untuk mengambil nasi. Setelah Arya selesai mengambilkan Gia nasi, ia meraih piringnya sendiri dan hendak ikut meriah nasi untuknya sendiri. Tapi saat tangan Arya terulur untuk meraih sendok nasi,
tangan Molly ikut terulur hingga tangan Molly menangkup tangan Arya yang sudah lebih dulu memegang sendok itu. Sejenak, Gia terdiam menatap pemandangan di depan matanya. Bibir bawahnya ia gigit lalu menoleh pada suaminya yang Gia lihat sedang mengetatkan rahangnya. Belum sempat Gia membuka suara, tangan Arya sudah ditarik oleh pria itu sendiri dan Arya malah memberikan piringnya pada Gia. "Kamu aja yang ambilin aku sayang." Gia kembali menatap Molly yang diam kaku, meski begitu tangannya masih ada di sendok nasi. Sendok yang sempat memberikan sentuhan tangan suaminya dan sahabatnya. Sial, mengingatnya kenapa jadi sakit? Molly, kamu jadi ambil nasi gak? Mas Arya nunggu nasinya nih. Tegur Gia karena Molly belum juga bereaksi setelah beberapa saat ia menunggu. Sedangkan Arya memilih mengambilkan Gia abon yang tadi ia bawa ke piring yang Gia punya. Mendengar suara Gia, Molly menoleh cepat lalu mengangguk, sedangkan Arya hanya melirik tanpa mau ikut campur. Setelah drama ambil nasi berakhir, Gia pikir hanya sampai sana saja drama makan malam kali ini, nyatanya ia salah. "Kak Arya kok cuma makan abon? Ini aku udah masak banyak loh, Nana aja suka tuh, makannya lahap." Gia kembali mendongak saat suara Molly tiba-tiba memenuhi ruangan. Ia melirik Arya di sampingnya yang nampak tidak terganggu sama sekali, malah asik makan tanpa repot menjawab. Sedangkan Gia yang melihat Molly meringis karena tak dipedulikan membuat hati Gia sedikit lega tapi juga tak nyaman. "Mas Arya, gak makan sayur?" tanya Gia karena pertanyaan Molly tak dijawab. Ajaibnya, kali ini Arya mendongak lalu menggeleng pada Gia dan kembali fokus pada makanan di piringnya. "Aku cuma makan masakan istri, atau kalau enggak ya beli sekalian di luar." Gia melirik Molly, ia mengangguk saat Arya kembali memintanya untuk makan dengan tenang tanpa bicara. Satu tangan Gia meletakkan sendok di piringnya, ia angkat tangannya yang bebas itu untuk menggaruk ujung alisnya yang tak gatal. Gia jadi salah tingkah ada di situasi ini. Tapi beda dengan Molly yang hanya diam setelah tadi ucapannya tak dijawab oleh Arya. Ia menunduk sambil menikmati makanannya, dan tak lama, Arya yang lebih dulu selesai makan. Pria itu mendorong kursinya agak kuat hingga menciptakan bunyi yang cukup nyaring karena gesekan kursi kayu dan lantai, membuat dua wanita yang ada di meja makan mendongak dan menatap Arya. "Aku selesai, aku duluan sayang," ucap Arya membuat Gia mengangguk lalu melangkah ke arah dapur, membawa piring kotornya lalu mencucinya. Saat Arya kembali melewati meja makan, tangan pria itu terulur menepuk pelan puncak kepala Gia lalu dengan cepat berlalu ke ruang tengah dengan satu kalimat untuk Gia. "Cepet habiskan makanan kamu sayang, susunya juga. Lalu susul aku di kamar, aku punya sesuatu." Mendengar itu Gia hanya menggeleng dengan senyum kemudian kembali makan. Hening. Gia bingung ingin bicara apa karena pikirannya yang sedang tak baik pada Molly, dan Molly yang memang tak berminat bicara. Setelah Arya, Molly pun selesai makan. Wanita itu bangkit dan membawa piring kotornya ke dapur. Tapi belum jauh suara Gia membuat langkah Molly terhenti. Keduanya tak saling berhadapan, malah saling memunggungi, tapi Gia tetap bicara. "Molly, masakan kamu enak. Terima kasih sudah berusaha masak, tapi lain kali lebih baik jangan. Mas Arya gak suka dapurnya dipakai orang lain selain aku, istrinya." Perempuan Penghangat Ranjang episode 203, peringatan dari Hilda untuk Molly. Pagi ini, keadaan di apartemen begitu canggung, bukan hanya karena keheningan yang menyelimuti, tapi juga karena keadaan di antara Gia dan Molly yang sejak tadi tak ada saling sapa. Gia yang menyibukkan diri dengan masakannya dan Molly yang sibuk mencari topik apa yang harus keduanya bahas. Di sela-sela kegiatan Gia memasak, wanita itu mendengar bel apartemen yang berbunyi, pertanda ada orang yang datang. Gia berniat untuk membukakan pintu, tapi Molly sudah lebih dulu beranjak lalu menepuk pelan pundak Gia sekilas. "Biar aku aja, kamu lanjut aja dulu." Gia tak membalas, hanya mengangguk tapi tetap menatap kepergian Molly ke arah pintu utama. Punggung kecil Molly terlihat makin menjauh,
Perlahan ia menahan napas, menemani siapa yang datang ke kediamannya sepagi ini, sedangkan Arya saja belum bangun. Saat pintu terbuka, Gia makin memanjangkan lehernya, mencoba mengintip dengan satu spatula di tangannya. "Kamu, kenapa kamu ada di sini? Gianya mana?" Suara perempuan yang sangat berwibawa. Bola mata Gia membulat, membuat wanita itu dengan cepat meletakkan spatulanya dan memilih untuk mencuci tangannya lebih dulu. Sial, sepagi ini ibu mertunya sudah datang saja untuk berkunjung. Gia pikir Hilda akan datang nanti siang karena mengatakan akan membawa makan siang kesukaan Gia. Tapi ia salah, ibu mertuanya suka sekali datang tanpa diundang, dan itu hal yang harus Gia ingat mulai hari ini. "Gia lagi masak tante, mari saya..." "Mama," panggil Gia datang dari dapur dan langsung mengambil tempat di samping Molly lalu melirik Molly juga ibu mertuanya bergantian. "Masuk dulu, Ma. Mas Arya belum bangun. Bukannya Mama bilang mau datang siang, kok sekarang, Gia belum..." Kalimat Molly Gia gantung dengan ucapannya, dan kalimat Gia digantung oleh Hilda dengan kekehan wanita parubaya yang kini sudah melenggang masuk ke dalam ruang tengah. Gia meringis, menutup pintu masih dengan Molly di sampingnya. Setelahnya, ia ikut menyusul Hilda yang sudah masuk ke dalam dapur dan meraih beberapa mangkuk juga piring besar untuk meletakkan lauk pauk. "Kamu kenapa sih, Gia, gugup gitu?" Yang Hilda yang sejak tadi memperhatikan Gia tapi wanita itu tetap bergeming. Ia diam di ambang pintu antara pintu dapur juga pintu ruang makan. Enggak, Ma. Cuma gak enak aja Mama datang aku belum siap masak, malah Mama yang bawain aku makan." Kali ini Hilda menoleh, ia melambaikan tangannya di udara lalu menggeleng. "Kamu yang kayak bukan anak Mama aja. Suami kamu gak dibangunin. Hari ini dia ikut Mama ke kantor. Kamu mau ikut, sekalian kenalan sama yang lain juga, biar pada tahu Nyonya Bramasta sekarang siapa." Gia menggeleng lalu melangkah mendekati Hilda yang masih asik memindahkan lauk pauk yang ia bawa ke piring juga ke mangkuk. "Enggak deh, Ma. Malu," ucap Gia pelan di samping Hilda yang berhasil membuat Hilda menoleh lalu menggeleng pelan. "Malu sama siapa? Orang kamu istri sahnya kok. Lagian, kalau kamu gak ikut, itu malah jadi kesempatan perempuan di kantor buat pepet Arya. Kayak kamu enggak tahu aja perempuan kantoran sekarang, udah lebih liar dari perempuan klub." Hilda begitu santai mengatakan kalimat itu, membuat Gia menoleh lalu menatap Molly yang sudah membuang muka di meja makan. Baru saja Gia ingin menghampiri Molly di tempatnya, wanita itu bangkit lebih dulu, membuat Gia masih asik menatapnya yang kini melangkah dengan satu gelas di tangan ke arah dapur. "Nana, Tante, saya mandi dulu ya. Harus kerja," ucap Molly sambil mencuci gelas yang ia pakai tadi lalu ia letakkan di tempat gelas. Awalnya Hilda mengangguk, sama seperti apa yang dilakukan Gia, tapi saat ia sadar akan satu hal, Hilda berbalik badan lalu menatap Molly yang jaraknya belum terlalu jauh dari dirinya. "Mandi, kamu tinggal di sini?" tanya Hilda bingung. Ia melirik menantu juga Molly bergantian lalu menaikkan satu alisnya, mencoba bertanya sekali lagi. "Iya, saya sudah tinggal hampir 2 minggu. Itu juga karena..." "2 minggu? Gia, waktu Mama kesini." Gia kini mengangguk lalu menatap Molly sekelas dan melangkah mendekati ibu mertuanya dan meraih tangan Hilda untuk ia genggam. "Iya, Ma. Karena untuk sementara Molly tinggal di sini dulu. Rumahnya Molly yang ada di Jakarta dulu dijual waktu Molly pindah ke Malang, jadinya aku sama Mas Arya bolehin Molly buat pindah." "Hah? Pindah? Tapi, Ma, kalian atau Molly yang pindah, terserah. Kamu mau bantu teman kamu kan? Boleh, asal tidak tinggal satu atap." "Ma, ini juga masih diobrolin sama Mas Arya dan kita masih belum nemu jalan keluarnya." Hilda kini beralih menatap Molly lalu melangkah mendekati Molly. Kedua tangan Hilda terulur memegang pundak Molly lalu mengulas senyum. "Bukan maksud saya buat usir kamu. Tapi, saya enggak mau rumah tangga anak saya hancur lagi.
Maaf kalau ucapan saya menyinggung kamu, tapi kakaknya Arya, dia harus cerai karena godaan wanita lain di rumah tangganya dengan suaminya. Dan saya tidak panggil Gia lirih membuat Hilda menggeleng tanpa mau menoleh padanya. Mama belum selesai, Gia. Jadi biar Mama selesain apa yang harusnya Mama jelasin. Gia menggigit bibir bawahnya lalu harap-harap cemas menanti kalimat apa yang akan dikatakan oleh ibu mertuanya itu. Maaf Molly, saya tahu kamu dan Gia itu sahabat baik, sahabat karib, tapi soal menginap di rumah teman yang sudah punya suami, saya rasa tidak benar. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini, nanti biar Gia dan Arya yang saya minta pindah ke rumah. Atau kalau kamu mau, saya bisa sewakan 1 unit apartemen buat kamu. Saya bukan tak percaya sama kamu, tapi saya hanya khawatir akan kelangsungan rumah tangga anak saya. Sampai sini, kamu paham? Tanya Hilda dan Molly mengangguk pelan dengan senyum segaris yang ia ulas. Molly menatap Gia sekarang, nanti aku cari kos deh pulang dari kerja. Kamu gak usah khawatir. Nah, kalau begitu, aku masuk dulu ya. Jamnya udah mepet banget ini, ucap Molly dan Gia mengangguk. Baru saja Molly melangkah beberapa kali, langkah Molly kembali tertahan oleh suara Gia yang terdengar pelan. Aku gak masalah kalau kamu mau di sini, biar aku sama Mas Arya yang pindah ke tempat Mama. Molly mengangguk lagi setelah ia menoleh tanpa suara lalu kembali melangkah pasti ke dalam kamar. Gia menarik napas panjang. Setelahnya ia hembuskan kuat-kuat dan kembali melakukan aktivitasnya dengan Hilda. Sedangkan di dalam kamar, Molly menutup pintu pelan lalu menyandarkan punggungnya di daun pintu. Jujur saja, sejak tadi, degup jantungnya sudah bertalu kuat. Wanita itu memejamkan matanya kuat lalu mengulas senyum. Bukan salah kamu, memang takdir saja yang jahat. Setelahnya Molly melangkah ke dalam kamar mandi dan bersiap untuk berangkat bekerja. Pagi ini mungkin jadi pagi yang tak pernah Molly bayangkan. Perempuan penghangat ranjang episode 204. Kekhawatiran Gia. Saya rasa kalian semua tahu siapa yang berdiri di samping saya ini. Kalian pasti juga tidak asing dengan wanita di rangkulannya, kan? Ya, ini putra saya, Arya. Dia yang nanti akan menggantikan saya juga Arsi. Meski Arsi masih akan tetap bekerja di sini, tapi Arya yang akan pegang kendali. Dan yang ada di samping Arya, dengan perut buncitnya dan juga acara resepsi yang pernah saya adakan dulu, saya harap kalian tidak lupa dengan menantu saya ini. Untuk itu, tolong profesional dalam bekerja, bantu Arya selama proses pekerjaannya. Saya tidak mau dengar adanya keributan di kantor apalagi goda-menggoda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hilda yang berdiri di depan ruang meeting, ditemani Arsi. Arya juga Gia menatap semua karyawan yang ada. Hening, tak ada yang bergeming. Semuanya hanya menatap ke depan, fokus pada objek yang kini sedang dikenalkan. Jika Arya, tak ada lagi yang harus bertanya soal pria itu di kantor. Arya adalah karyawan lama di sana. Jabatan Arya dulu juga cukup tinggi. Hanya saja setelah Tio datang dan bergabung, pria itu mendapat mandat dan kuasa yang sama layaknya Arya. Hingga Arya lebih fokus pada pekerjaan menjadi dosen, Tiolah yang menjabat posisi tertinggi kala itu, tetap di bawah kekuasaan Hilda. Dan kali ini, yang menjadi titik fokus para karyawan yang ada bukan hanya Arya, tapi juga Gia. Senyum manis wanita itu beberapa kali membuat pekikan tertahan di ruangan ini. Gia tak sekaku Arya yang hanya menunduk kecil atau menarik garis bibirnya tipis saat ia menyapa seseorang. Gia, wanita itu lebih hangat dibanding Arya yang dingin. Bu, istri Pak Arya juga gabung di sini? Pertanyaan seorang karyawan perempuan yang membuat Gia menoleh pada Arya juga Hilda bergantian. Hilda tersenyum, ia baru saja hendak membuka mulut, tapi suara Arya lebih dulu menghalanginya. Tidak, istri saya sedang hamil. Ia butuh istirahat. Kembali semua berdesir. Kalimat datar yang Arya ucapkan memang terkesan biasa saja, tapi cara bicara itu kalah hanya dengan cara Arya menatap Gia di ruang meeting ini. Jika boleh jujur, di kantor Bayu Buana sedang ada hari patah hati sekantor. Pasalnya,
Incaran mereka, bos besar berdasi dengan tubuh yang pelukabel banget itu sudah sold out, sepertinya harus mereka relakan. Jika tidak, mereka mungkin harus merelakan pekerjaan mereka hilang karena berani mengganggu Arya yang statusnya sudah suami orang. Setelah acara pengenalan diri Arya yang kembali ke kantor, Gia, Hilda juga Arsy kini mengantar Arya ke ruang kerja pria itu. Desain ruang kantor milik Arya begitu elegan, mewah. Entah kenapa, saat Gia masuk ke dalam sini ia merasa nyaman. Tangannya yang lentik menyentuh setiap barang yang ada di sana. Ini dulu mimpinya, bekerja di kantor setelah lepas dari klub malam. Nyatanya, mimpi itu harus ia kubur ketika kini ada calon anak yang akan hadir di hidupnya sebentar lagi. Tangan Gia berhenti di meja kerja Arya. Ada dua figura di sana. Foto Arya dan keluarganya saat dulu ia kecil, lengkap dengan sang papa yang masih terlihat masih sangat bugar di foto itu. Lalu satu lagi figura yang berisikan foto dirinya dan Arya saat resepsi pernikahan yang menatap kamera dengan gaun dan jas yang melekat di tubuh masing-masing serta menunjukkan satu tangan masing-masing yang sudah disemati cincin pernikahan. Ah, hatinya menghangat melihat itu. Saat ia tengah asik menatap figura yang menunjukkan foto dirinya dengan Arya, Gia merasakan tangan kekar melingkar di pinggangnya. Refleks Gia meletakkan figura yang sempat ia pegang lalu mendongak dengan pandangan sedikit ke belakang melihat Arya. Mas, ada mama? Gak enak kalau mama udah keluar sama Kak Arsy. Cuma kita. Gia mengangguk. Ia kembali menyisir seluruh ruangan dengan netranya. Iris coklat milik Gia berhenti tepat di sebuah pintu yang ada di ruangan ini, membuat Arya ikut melihat apa yang istrinya lihat hingga wanita itu bergeming. Kamar, mau coba, bisik Arya membuat Gia tersadar lalu menepuk pelan lengan suaminya dan melepas pelukan Arya di pinggangnya. Setelah melepas pelukan suaminya, Gia yang sekarang sudah tak lagi kuat berdiri lama-lama melangkah ke sofa. Ia duduk di sana menghadap ke arah Arya yang masih berdiri di depan meja kerja sambil menyandarkan bokongnya di atas meja. Kenapa? Mau pulang? Tanya Arya saat ia melihat wajah lelah istrinya. Punggung sudah Gia sandarkan di sandaran sofa, kepala pun sama. Bahkan kepala Gia kini mendongak menatap langit-langit kamar, tapi matanya terpejam, terlihat seperti orang yang sangat lelah. Enggak, aku boleh di sini dulu gak, Mas? Tanya Gia masih dengan mata yang terpejam kuat. Arya yang tadi bersandar di mejanya kini mulai melangkah ke arah Gia, ikut duduk di sebelah istrinya. Boleh, tapi di dalam kamar situ aja, tiduran. Hari ini kamu capek banget ya? Anak aku berat banget, tanya Arya mengusap lembut perut Gia yang teramat besar, lucu sekali. Kali ini Gia membuka matanya. Bibirnya menyunggingkan senyum lalu mengangguk. Makin aktif, kayaknya dia muter-muter gak jelas di dalam sana. Tahu diajak ke kantor sama ayahnya. Jadi aktif banget deh, ucap Gia membuat Arya terkekeh lalu menepuk pelan puncak kepalanya. Gih, pindah di kamar aja. Aku gak lama kok. Hari ini kata mama enggak ada meeting. Cuma perkenalan aja. Sama nanti tim yang akan bantu aku juga akan kesini. Kalau tim itu datang, aku bangunin kamu. Aku kenalin ke mereka. Gia masih diam, tapi usapan di perutnya masih terasa. Karena melihat Gia melamun, Arya mendekatkan wajahnya. Ia mengusap lembut pipi Gia lalu mendaratkan bibirnya di atas pipi Gia hingga wanita itu menoleh dengan wajah kagetnya. Ih, sosor-sosor aja. Gia menepuk pelan paha Arya hingga pria itu mengulas senyum. Aku rasa kamu bukan cuma capek fisik. Kamu mikirin apa? Tanya Arya menyelipkan anak rambut Gia ke belakang telinga. Mas cenayang ya? Curiga? Ucap Gia dengan matanya yang memicing serta hidung mancungnya yang mendengkus kuat, membuat wanita itu makin cantik dilihat saat merajuk. Nebak aja? Hati aku, kan udah dipenuhi kamu, apa sih yang kamu rasa aku gak rasa? Gombal. Serius? Kamu masih mikir Molly kan? Tanya Arya dengan tangan yang ada di atas puncak kepala Gia, mengusapnya dengan gerakan teratur hingga membuat Gia menjadi nyaman.
Gia yang merasa tebakan Arya benar tak berani menoleh. Ia hanya menggigit bibir bawahnya lalu menatap lurus ke depan. Aku dengar di salah satu tim aku. Kamu tahu kalau dia di anak cabang, kan? Tanya Arya dan Gia mengangguk. Tapi dia gak tahu kalau dia kerja di anak cabang Bayu Buana. Enggak masalah. Kamu gak perlu khawatir. Aku gak akan. Bukan kamu, Mas. Dia. Kenapa dia gak jujur kalau? Gia memejamkan matanya lalu menggeleng, mencoba menepis apa yang sudah ia dan Arya diskusikan sebelum ini. Flashback on. Kala itu, malam setelah Siska bicara soal Molly dan juga kemungkinannya, Gia dan Arya duduk di atas rajang mereka. Seperti biasa, kebiasaan ibu hamil akan selalu membahas hari-harinya dan juga Arya. Mas, aku mau bicara tapi aku harap kamu enggak marah. Apa? Bicara aja. Janji dulu enggak marah. Memang aku pernah gitu marah sama kamu, tanya Arya menarik Gia dalam dekapnya lalu menciumi puncak kepala Gia sayang. Gia menghembuskan napasnya lalu menggeleng pelan. Oke, semoga kamu enggak marah sih, Mas. Kamu ngerasain gak sih kalau kamu ini diinser banyak perempuan? Termasuk kamu. Mendengar jawaban Arya membuat Gia mencebik tapi Arya malah terkekeh. Aku serius, Mas. Mendengar suara Gia yang serius membuat Arya menegakkan punggungnya lalu mengubah posisi duduknya menjadi menghadap pada Gia. Soal Nindi dan Dea lagi? Bukannya udah enggak pernah macem-macem lagi mereka, tanya Arya dan kini Gia menggeleng pelan. Memang udah enggak, bukan mereka. Lalu, Gia membasahi bibir luarnya lebih dulu lalu menatap iris hitam gelap milik Arya dengan serius. Temen aku sendiri, Mas. Dia kayaknya naruh perasaan lebih ke kamu. Aku gak yakin sih, tapi mungkin aja suami orang yang dia bilang kemarin di villa itu kamu. Kamu ngerasa gak sih ada yang beda? Tanya Gia dengan mata yang mulai berkaca-kaca membuat Arya yang tadinya terkejut karena Gia pun merasa apa yang dia rasa akhirnya mengulas senyum. Terus kamu maunya gimana? Aku udah pengen bilang ini sama kamu, tapi boleh aku bilang intinya langsung? Tanya Arya dan Gia mengangguk. Kita atau dia yang pindah? Aku enggak bisa satu tempat tinggal sama dia. Kamu tahu, aku pria normal Gia. Gak akan menutup kemungkinan jika pria normal seperti aku pun bisa berbuat salah. Sebaik apapun aku manusia biasa yang gak luput dari dosa dan salah. Walau kini aku masih bisa nahan dan abai, kita enggak tahu kenekatan apa yang dibuat manusia lain buat kita. Mendengar kalimat suaminya itu, malam itu juga Gia memutuskan untuk meminta Molly pindah atau mereka yang pindah. Tapi, hal itu harus urung karena paginya, bukan Arya atau Gia yang mengatakannya, tapi Hilda, ibu mertuanya. Flashback off. Semua akan baik-baik aja, asal kamu percaya aku dan jangan hirauin dia. Ingat, kamu enggak boleh stres karena anak kita butuh kita. Gia terdiam, entah dia bisa tenang apa tidak. Apalagi, kini ia mulai resah akan tempat tinggal sahabatnya itu. Entah, Gia tak bisa marah pada wanita itu. Dia hanya kecewa. Perempuan penghangat ranjang episode 205. Molly mencintai pria beristri itu benar. Pertemuan Arya dengan timnya berjalan cukup lama. Gia masih ada di ruangan sisi kanan ruangan ini, belum Arya panggil keluar untuk ikut bergabung. Arya tidak terkejut akan kehadiran wanita yang kini duduk di sofa panjang dengan tim lainnya, blus putih tulang dengan renda yang melingkari kancing bagian depan, lalu rok pensil sebatas lutut. Wanita itu tadi sempat tergugup, apalagi saat tahap pengenalan dan berjabat tangan, wanita itu sangat terlihat kikuk. Tapi tidak dengan Arya, pria itu terlihat begitu santai dan profesional. Jas berwarna navy yang tadi sempat ia pakai sudah ditanggalkan, ada di kuris putar miliknya. Kemeja lengan panjang putihnya pun sudah dilipat sebatas siku, menampilkan bagaimana sempurnanya urat tangan yang begitu seksi dan menggiurkan. Celana bahan senada dengan jas yang Arya pakai pun melekat sempurna di kaki panjangnya. Tampilan yang biasa saja, tapi begitu menguatkan aura seorang Arya Bramasta.
ada yang mau ditanyakan lagi atas penjelasan saya tadi? Tanya Arya yang kini berdiri sambil menyandarkan bokongnya di meja kerjanya dengan kedua kaki saling menyilang dan tangan yang terlipat di depan tubuhnya. Pandangan Arya terlempar ke seluruh anggota tim yang ada. Tak ada yang menjawab, sebagian fokus menatap Arya dan sebagian fokus mencatat apa saja yang tadi Arya minta pada timnya. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan ini memang membuat Arya harus tahu plan apa saja yang tim mereka punya. Sebulan, 6 bulan, bahkan setahun ke depan, promo, bahkan pelayanan khusus untuk pelanggan setia. Karena tidak ada yang bertanya, saya anggap pembahasan soal ini selesai. Saya bukan tidak suka ada kesalahan, saya bisa maklum, tapi bisa kita sepakati jika kesalahan akan kita minimalisir? Buat kesalahan itu terjadi sekecil mungkin di tim kita, maka bonus kalian saya naikkan. Sanggup, tantang Arya pada semuanya yang membuat hampir 20 orang itu saling pandang. Bonus, Pak, tanya salah satu pria yang Arya bisa tangkap mungkin umurnya setara dengan Gia. Arya mengangguk, wajahnya masih saja datar, tapi tetap tampan. Entah Tuhan sedang sebahagia apa saat menciptakan manusia ini. Bonus, saya langsung yang akan awasi semua kegiatan kalian. Jadi, bisa dipastikan jika kerja kalian bagus, hadiah yang akan saya berikan pun sama. Kalian tim saya, penting buat saya dan saya akan selalu menghargai setiap lelah yang kalian punya karena bekerja di sini. Semua orang tersenyum, mengangguk dengan apa yang Arya katakan tadi. Setelahnya, Arya menoleh ke ruangan di mana Gia berada. Sekali lagi Arya menatap semua orang yang ada di ruangannya dan berhedam kuat hingga fokus semuanya kembali pada Arya. Jadi, karena semua ini sudah selesai, saya mau minta waktu kalian sebentar. Ini supaya kalian juga tahu seperti karyawan yang ada di kantor inti ini. Saya mau kenalin seseorang sama kalian, tunggu sebentar. Arya berdiri dengan tegak. Satu tangannya masuk ke dalam saku celana. Langkahnya pasti mendekati pintu yang ada di ruangan ini. Semua tatapan mata tertuju pada Arya. Bukan hanya wanita, pria pun sama. Pergerakan kecil yang Arya lakukan, selalu menjadi menarik di mata mereka. Orang tampan, bersin saja tetap mempesona. Tanpa mengetuk pintu, Arya meraih gagang pintunya, membuka dan masuk ke dalam dengan tenang. Sedangkan Gia yang sedang duduk selonjoran di atas ranjang sambil memainkan ponsel suaminya menoleh pelan. Udah, tanya Gia dan Arya menggeleng pelan. Belum, ikut aku yuk, kenalan. Tapi mas, ada... sengaja, biar dia tahu kalau kamu ada di sini, yang lain juga biar tahu. Gia mengangguk, tak ada alasan menolak permintaan suaminya. Lagi pula, ia berhak atas pengakuan yang suaminya akan berikan padanya. Gia turun dari ranjang, merapikan rambut juga pakaiannya lebih dulu. Melihat istrinya siap, Arya mengulurkan tangan pada Gia dan langsung disambut oleh wanita itu. Setelahnya, mereka berdua melangkah bersamaan keluar ruangan. Nampak beberapa pasang mata menatap kecewa pada Arya, ada juga yang kagum akan hal itu. Entah, melihat Arya yang keluar dengan seorang wanita cantik dan perutnya yang buncit, membuat beberapa karyawan wanita mendesis kecewa. Pria beristri, pikir mereka lemas. Perhatian semua, ini Gia. Kalista Anggiana Bramasta, istri saya, calon ibu dari anak-anak saya. Tolong dicatat, saya sudah beristri. Saya tidak menerima apapun perhatian yang berlebihan dari lawan jenis saya. Karena itu saya kenalkan kalian dengan istri saya. Arya menatap Gia di sampingnya dengan senyum yang ia terbitkan membuat semua orang menahan heran pada Arya. Pasalnya, sejak awal tadi, Arya tidak pernah tersenyum seperti sekarang. Pemandangan langka. Saya tahu, saat kita ada proyek atau tinjau lapangan di luar kota, tim kalianlah yang akan mendampingi saya. Dan saya mau, kalian siapkan selalu 2 tiket untuk saya. Saya dan istri saya. Sampai di sini paham, ucap Arya kembali menatap datar semua orang yang kini mengangguk pasti pada Arya. Molly, panggil Gia dengan suara yang cukup kuat karena jarak antara dirinya dan Molly yang begitu jauh.
Mendengar namanya disebut oleh suara yang tak asing baginya, membuat Molly berbalik dan menatap Gia yang kini makin cepat melangkah menghampirinya. Saat Gia sudah ada di depannya dan sedang mengatur napas, Molly lebih dulu bersuara. "Kalau kamu mau bicara soal tempat tinggal, Abra udah cariin aku kos, aku pindah nanti malam. Kamu gak perlu khawatir, Gia. Aku bukan apa yang kamu pikirin." Gia yang tadinya menunduk karena napasnya yang terputus kini mendongak karena kalimat Molly. Ia menatap Molly karena ucapan wanita itu di akhir kalimatnya. Kening Gia berkerut tapi Molly nampak biasa saja. "Maksud kamu?" tanya Gia mencoba meyakinkan maksud ucapan Molly tadi. Molly mengulas senyum yang tak biasa Gia lihat lalu maju satu langkah untuk mendekatinya. Kedua tangan Molly memegang pundak Gia dan menatap Gia tepat di iris mata coklatnya. "Aku suka suami orang, iya benar. Tapi aku bukan pelakor. Aku hanya suka, belum aku rebut. Kamu tahu, aku bisa aja rebut apa yang aku mau, tapi aku belum bisa. Belum untuk saat ini, karena ucapan kamu di villa tempo hari. Aku harus ingat kamu setiap aku kembali menaruh rasa pada pria beristri itu. Ingat kamu sebagai sahabat aku. Dan ingat kamu karena kamu sedang hamil. Dan ya, kamu membuat aku sedikit menjaga perasaan wanita itu, tapi tidak pada hatiku Gia. Maaf, aku terlanjur mencintai pria itu. Dalam, amat dalam." Setelah kalimat Molly itu, ia berbalik badan, melangkah menjauh dari Gia tanpa memperdulikan wajah Gia yang terkejut hebat. Apa ini yang akan terjadi? Apa Molly benar anak nekat mengejar cintanya? Suami orang? Oh sial, benarkah suami orang itu suaminya, Arya? Kenapa banyak sekali pertanyaan tanpa jawaban di otaknya? Sekali lagi Gia menatap ke depan, di mana Molly dan satu pria sedang berbincang. Keduanya nampak akrab. Gia tahu pria itu satu cabang dengan Molly. Tanpa menoleh lagi padanya seperti pria yang ada dengan Molly, wanita itu pergi begitu saja melewati koridor kantor yang sepi, membuat Gia menyandarkan punggungnya di dinding karena kakinya yang tiba-tiba lemas. Tunggu, apa ini? Molly akan pindah atas bantuan Abra, tapi ia juga akan tetap mencintai pria beristri lainnya? Molly ingin bermain dengan hati dan perasaan banyak orang? Kenapa wanita itu, ada yang berubah dari wanita itu selama jeda tak bertemunya mereka kemarin? Kali ini, Molly nampak berbeda. Gia tak kenal lagi wanita itu.